Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan tes formatif di BM untuk FISDA 1 ya, FISDA 4211, dan kita sudah masuk ke modul ketiga. Nah, kita masuk ke tes formatif yang pertama. Kalau saya lihat di sini soalnya terkait dengan hukum Newton sepertinya ya. Oke. Nah, nomor satu, resultan gaya. Oke, resultan gaya resultan sebesar, oke, berarti sigma F gitu ya. Sigma F sama dengan 300 Newton. Kemudian bekerja pada sebuah benda dan menimbulkan percepatan. Berarti A adalah, yang A-nya nilainya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Jika gayanya diperbesar, oke, berarti ini ada dua kondisi. Yang pertama ini, dan sigma F yang kedua itu adalah 400 Newton. Kira-kira A2-nya itu berapa? Gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada beberapa pendekatan gitu ya. Nah, pendekatan yang pertama adalah let's say bahwasanya kalau kita mau nyari sigma F2 gitu ya, sama dengan kan M2 kali A2. Kan gitu ya. Dimana di sini perlu kita ketahui bahwasanya massa benda atau benda ini tidak dirubah masanya. Jadi massa 2 sama massa 1 itu sama-sama M. Nah, ada nilainya lah intinya. Nah, kalau semisal mau berpikirnya adalah, oh oke, saya tujuannya di sini. Berarti kalau begini, kira-kira saya butuh M2-nya. Ya kan? Karena sigma F2-nya udah ada, A2-nya yang dicari. Nah, dengan begitu kita harus berangkat dari yang kondisi yang pertama terlebih dahulu. Oke, sigma F1 sama dengan M1 kali dengan A1. Sigma F1-nya adalah 300, M1 dikali dengan A-nya 6. Berarti kalau sama-sama dibagi 6, berarti M1-nya adalah 50, alias 50 kg. Ya sudah, karena M1 sama dengan M2, berarti kalau semisal kita cari gitu ya, langsung kita masukkan nilai daripada si siapa M1-nya yang nilainya 50 gitu ya. Ya udah, kita masukin aja langsung kan. Ini berarti 400 sama dengan 50 kali A2 gitu ya. Oke, berarti sama-sama bagi 50 nih. Ya, sama-sama bagi 50. Berarti A2-nya sama dengan 8, alias A2-nya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, atau pendekatan kedua adalah kita bisa menggunakan yang namanya perbandingan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan dari ini sigma F sama dengan M kali A, berarti M itu sama dengan sigma F per A gitu ya. Nah, karena nilai M1 sama M2 itu dianggap konstan gitu ya, alias dinilai sama gitu ya. M1 sama dengan M2 gitu ya. Nah, berarti sigma F1 per A1 sama dengan sigma F2 per A2. Nah, langsung telah dimasukin 300 per 6 sama dengan 400 per A2. Ya sudah, berarti kalau misalnya ini mau ditukar terlebih dahulu biar A2-nya di atas, ya monggo, nggak apa-apa. Ya, yang jelas ini dikalikan dengan 6A2 supaya bawahnya tuh hilang. Berarti ini jadinya adalah 300 A2 sama dengan 400 kali 6, 2400. Nah, kita bagi 300, berarti A2-nya sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Ya, so jawaban nomor 1 adalah yang A. Mau sistemnya mikir begini boleh, atau mau bikinnya pakai perbandingan dipersilakan. Karena apa? Karena di sini sudah bisa dipastikan bahwasanya nilai M-nya dianggap sama, dianggap konstan gitu ya. Oke, itu untuk nomor 1. Nah, lanjut ke nomor 2. Dua gaya membentuk 60 derajat bekerja pada sebuah benda yang masanya ini. Jika besarnya gaya-gayanya adalah 5 dan 10 Newton, maka besar percepatan yang timbul oleh resultan gayanya. Oke, jadi di sini sebenarnya agak sedikit ambigu ya. Tapi kalau semisal kita mau menghindari keambiguan gitu ya,
Semisal kita mau menghindari keambiguan bahwasanya mereka berdua tuh sebenarnya untuk dua kondisi yang ada di sini, yang kan dua gaya membentuk 60 derajat gitu ya. Karena ini sama yang 10 Newton dan sama 10 Newton, kalau ketika kita masukkan ke sini banyak banget bentuknya, kita nggak tahu bentuknya seperti apa ya. Jadi kita anggap saja bahwasanya kita nggak tahu nih bahwasanya 10-nya begini, 5-nya beginikah gitu ya, atau mungkin sebaliknya gitu ya. Nah, kenapa? Karena takutnya gitu ya, takutnya kalau misalnya kita tahu bahwasanya kan, kalau anggap aja deh ini kasar aja ya, saya nggak bakal rinci banget. Misalkan kita anggap seperti ini adalah yang 10 Newton misalnya, ini 5 Newton, dengan besar sudutnya adalah 60 derajat gitu ya, 60 derajat, maka yang menyebabkan benda ini bergerak itu adalah sumbu X doang gitu kan. Jadi makanya ini harus diuraikan gitu ya. Nah, sehingga untuk yang 5 Newton ini, kalau di sini jadinya 5 kali setengah F kali cos gitu kan. F kali cos 60 kali setengah, 2,5 ya, 2,5 2,5 Newton. Sehingga ini kalau misalnya dibahas untuk sigma Fx nya berapa? 12,5 Newton gitu. Nah, tapi ketika kita bahas kebalikannya gitu ya, misalkan ini adalah 10 Newton dan ini adalah 5 Newton. Misalkan ini 5 Newton dan ini adalah 10 Newton, kemudian ini ada 60 derajat di sini gitu ya. 60 derajat di sini, maka ini kita harus uraikan gitu kan ya. Dimana di sini berarti 10 kali setengah, 10 cos 60, 10 kali setengah, 5 Newton. Nah, berarti dari sini sigma Fx-nya apa? Sigma Fx-nya bernilai 10 Newton. 5 tambah 5. Nah, beda dong ya kan jawabannya. Nah, oleh karena itu, jadi kasusnya jadi saya anggap begini kasusnya. Ditarik oleh sebuah FR, gitu ya, sebuah resultan gaya, yang dimana resultan gayanya ini saya oper atau berasal daripada resultan gaya yang terbentuk akibat ada 5 Newton, ini F1 gitu ya, F1 5 Newton, dan untuk F2 adalah 10 Newton dengan besar sudutnya adalah 60 derajat. Maka kalau kita mau nyari FR-nya, iya benar, bisa kita gunakan yang namanya metode jajar genjang gitu kan, pakai aturan yang FR sama dengan akar kuadrat dari F1 kuadrat tambah dengan F2 kuadrat tambah dengan 2 kali F1 kali F2 kali cos alfa cos 60 gitu ya. Sehingga berarti FR-nya sama dengan akar kuadrat dari 5 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 2 kali 5 kali 10 kali setengah. Oke, berarti FR-nya sama dengan akar kuadrat daripada 25 tambah 100 itu 125. Ini sama-sama kita bagi 2 gitu ya. Jadinya ini 50. Berarti 125 tambah 50 175. Nah, berarti ini nilainya adalah sebesar 175 Newton. Ya, si FR-nya ini adalah besarnya adalah 175 Newton gitu ya. Ya, kalau dimana ini digambarkan tuh kurang lebih seperti ini. Inilah besar FR yang digunakan di sini gitu. Oke, karena di sini dibilang gandanya desimal, berarti akar kuadrat dari 175 itu adalah 13,23 ya, 13,23 Newton. Ya sudah, berarti dengan di sini nilai M-nya adalah sebesar 0,5 kg. Nah, kira-kira ke kanannya ini nanti bergerak hanya sebesar berapa? Ya sudah, berarti kita tinggal lanjutkan. Berarti apa? A sama dengan, atau mau pakai sigma F sama dengan M kali A, atau mungkin lebih spesifiknya gini ya. Karena apa? Karena kalau mau dirinci lagi, untuk gaya yang bekerja di sini tidaklah ini aja, melainkan ada lebih daripada satu.
bisa ini gaya berat gitu ya, ada gaya berat, dan kemudian di sini ada gaya normal ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sigma fx sama dengan m kali a. So berarti sigma fx-nya adalah si fr-nya itu sendiri sebesar 13,23 sama dengan m-nya setengah kali dengan a. Berarti ini tinggal kita kali 2 aja. A-nya berarti 26,46 alias A-nya estimate sekitar 26,5 meter per sekon kuadrat. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang B. Nah, oke. So, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Percepatan gravitasi di permukaan bulan besarnya adalah sebesar ini. Berarti G bulan gitu ya. Di planet Mars. Oke, berarti di sini kita nggak usah pakai panjang-panjang. So, berarti ini kita anggap bulan itu adalah nomor 1 dan untuk Mars itu adalah nomor 2. Di sini kita punya informasi bahwasanya G1-nya adalah 1,7 meter per sekon kuadrat dan di permukaan planet Mars untuk G2-nya itu adalah sebesar 3,7 meter per sekon kuadrat. Nah, jika berat benda di bulan berarti W1 sama dengan 102 Newton. Kira-kira W2-nya itu berapa gitu ya. Oke. So sebenarnya ini kita bisa gunakan perbandingan. Nah, kenapa tuh? Ya karena di sini ya kalau emang ini kan kondisinya kurang lebih seperti ini ya sebenarnya. Gitu ya. Sebenarnya seperti yang di nomor 1 gitu. Ini W2-nya berapa gitu ya. W1-nya udah ada. Nah, kalau emang kita mau berpikir bahwasanya oh iya, kita punya informasi bahwasanya gitu ya. Kita punya informasi bahwasanya si nomor 2 ini kan berarti W2 sama dengan M2 kali G2. Tapi M2-nya kan belum ada gitu ya kan. Nah, maka untuk mencari M2 kita butuh yang kondisi pertama, W1 sama dengan M1 kali G. Nah, ya sudah, W1-nya 102 sama dengan M1 kali G, dimana ingat ya, ini M1 sama dengan M2 sama dengan M. Ini G1-nya adalah sebesar 1,7. Sama-sama bagi 1,7, berarti di sini M1 sama dengan 102 bagi dengan 1,7, maka jawabannya adalah 60. Ya. 60. Berarti M1-nya sama dengan 60 kg. Ya, 60 kg. Nah, ya sudah kita bawa ke sini. Berarti W2 sama dengan 60 dikali dengan 3,7. Berarti W2-nya sama dengan ya 60 kali 3,7, jawabannya adalah 222 Newton. Nah, kalau mau mikirnya seperti ini boleh nggak? Boleh-boleh aja. Nah, jawabannya B. Nah, kalau mau pakai pendekatan yang kedua, dipersilakan. Kita tahu bahwasannya kan dari W sama dengan M kali G, berarti M itu sama dengan W per G. Nah, karena M1 sama M2 itu nilainya sama, berarti W1 per G1 sama dengan W2 per G2 dong. Nah, ya sudah, tinggal kita masukin W1-nya berapa? 102 per 1,7 sama dengan W2 per 3,7. Ya udah, ini tinggal dikali dengan dikalikan dengan yang namanya 3,7. Sehingga nilai W2 ya, kenapa kok dikali 3,7 doang, nggak sama 1,7-nya? Karena di sini kalaupun kita mau menghilangkan pecahan, yang cukup kita hilangkan adalah 3,7-nya. Ini nggak perlu gitu. Nah, oke, so tinggal kita hitung. 102 ya gitu ya, 102 kemudian dikalikan dengan yang namanya 3,7, kemudian dibagi 1,7. Jawabannya ya 222 Newton. Ya, berarti W2-nya adalah 222 Newton. Ya, jawabannya sama. Jawabannya itu adalah yang B. Nah, jadi sebenarnya dalam fisika kalau kita mau ngerjain soal seperti ini gitu ya, dengan ada asumsi sesuatu yang bernilai tetap seperti ini misalnya, seperti ini nih, maka sebenarnya bisa dipastikan itu bisa kita gunakan perbandingan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke guys, kita lanjut ya
ke soal nomor 4 sampai nomor 6 karena ini soalnya juga sepaket. Oke, untuk soal nomor 4, sebuah massa benda yang massanya 2 kg diletakkan di atas papan miring yang sudut kemiringannya adalah 30 derajat. Nah, jika benda tetap diam dan maka gaya gesekan. Oke. Nah, jadi gini, let's say bahwasanya ini ada gaya normal gitu ya. Wait. Mungkin saya bikinnya begini aja kali ya. Nah, oke. So, di sini ada benda di sini. Ya, ada benda. Nah, kurang lebih seperti ini dan katanya massanya adalah 2 kg. Oke. Kemudian benda ini harusnya bergerak ke sini dong ya kan, harusnya nih nilai terkait dengan A-nya gitu ya. Tapi sayangnya di sini ada gaya gesek katanya. Berarti dari sini sudah bisa kita katakan gaya geseknya sudah jelas ada di sini. Ya, untuk F gesek, FG gitu ya. Oke. Kemudian kira-kira apakah ada gaya yang lain? Ada. Nah, kenapa kok bisa arahnya ke sini? Pasti ada sesuatu dong. Ada gaya yang menyebabkan benda ini bergerak searah seperti ini. Ya. Gaya apakah itu? Nah, oke. So, di sini sebelum kita bahas yang ini, seperti yang kita tahu bahwasanya benda ketika bermassa itu punya berat. Dan berat itu akan selalu mengarah ke pusat bumi. Nah, untuk menyamakan persepsi gitu ya, biar nggak kebingungan, karena kita nggak tahu ini ada di mananya bumi gitu ya. Karena kalau misalnya kita anggap, oke, misalnya bendanya ada kalau di sini, ya pasti begini gitu ya. Sedangkan kalau bendanya begini, nanti jadinya gayanya begini. Tapi kalau misalnya bendanya arahnya begini, gaya beratnya begini dong. Nah, makanya kenapa di sini kita anggap bahwasanya ini ada di suatu bidang datar yang dimana kita samakan persepsi bahwasanya ya kalau misalnya ketika kita lagi bahas begini itu kita ngelihatnya yang ini aja, jangan lihat yang lain, gitu ya. Makanya kenapa di sini gaya berat itu akan selalu ke arah pusat bumi yang ada di bawah, ya persis banget di bawah. Nah, oke. Terus ini juga ada sudutnya ya, sudut kemiringan 30 derajat itu di sini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bikin gitu ya, saya anggap bahwasanya ini ada kurang lebih seperti ini gitu ya. Oke. Set. Nah. Oke. Ketika kita bahas seperti ini gitu ya. Nah, awalnya kan sebenarnya bidang miring itu kan sebenarnya awalnya begini ya, begini gitu ya, bidang miring tuh awalnya tuh lurus aja bidang datar. Kemudian kalau misalnya kita naikin, misalnya kita putar dia ke arah segini, maka nanti kalau ini berputar gitu ya 30 derajat misalkan, otomatis kan ada yang baru tuh, ini adalah lintasan yang baru gitu ya. Oke, ini adalah lintasan barunya ya kan, yang alhasil berarti yang ini akan pindah ke sini, yang ini akan pindah ke sini gitu ya. Kemudian yang ini akan pindah ke sini. Yang dimana berarti ya, kalau kita lihat seperti ini berarti daerah yang ada di sini gitu ya. Ini adalah seperti ini nih. Oke, berarti dari sinilah kita mendapatkan gitu ya bahwasanya tuh sebenarnya ini tuh miring gitu ya, dari W-nya itu miring terhadap si bidang datarnya itu sendiri. Tapi berapa miringnya? Nah, kalau kita lihat ini kalau ini 30 derajat, berarti ini juga pasti muternya 30 derajat gitu ya. Kemudian ini juga pasti muternya 30 derajat. Kemudian ini juga pasti muternya 30 derajat. Bener nggak? Nah, ini kan sesuai dengan apa yang ada di merah ini ya. Kalau kita W-nya itu kan arahnya begini ya. Nah, berarti kalau misalnya kita bikin seperti ini, nah gini ya. Nah, berarti kalau ini 30 derajat, atau muter dari sini ke sini 30 derajat gitu ya. 30 derajat, berarti ini ke sini pun juga 30 derajat. Berarti dari sini ke sini itu
besar sudutnya adalah 30 derajat. Nah, dengan begitu maka akan terurai di sini. Set. Nah, akan terurai gitu ya. Akan terurai yang dimana set ini terkait dengan apa nih? Nah, disinilah nilainya apa gitu ya. W dikalikan dengan sin theta ya. Nah, sin 30 gitu ya. Sedangkan kalau di bawah yang di bagian sini ini adalah W kali cos 30. Nah, kenapa kok bisa? Ini kalau misalnya kita anggap ini adalah mungkin saya kasih titik A gitu ya. Maka nanti bentuknya kalau dilihat kan begini ya. Kalau misalnya kita bikin itu set. Sebenarnya itu W-nya kan berarti miring begini ya. Terus habis itu untuk yang biru tuanya tuh begini. Dan 30 derajatnya itu adalah yang di sini. So berarti kalau misalnya kita buat ini set ini adalah W-nya, berarti kalau kita proyeksikan gitu ya. Kalau kita proyeksikan berarti ini adalah W yang mungkin kita kenal, mungkin bisa kita katakan ini Wx atau Wy gitu ya. Nah, makanya kenapa di sini ketika di sini ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, maka bisa kita katakan bahwasanya ketika ini berputar gitu ya. Ini berputar, maka ini adalah Y aksen dan ini adalah X aksen. Berarti di sini ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya sekarang. Gitu ya. Berarti dari sini kalau kita bikin set kita punya segitiga siku-siku seperti ini adalah 30 derajat, ini adalah W, ini adalah Wx, ini adalah Wy. Maka untuk mencari Wy-nya gimana? Terhadap W sama 30. Nah, kalau kita tulis perbandingannya kan berarti sin 30 sama dengan sin demi Wx per W. Nah, berarti di sini Wx-nya sama dengan W kali dengan sin 30. Sesuai ya. Nah, itu. Jadi di sini adalah Wx sebenarnya gitu ya. Saya tulis Wx. Ini adalah Wy. Nah, kalau cos 30, kalau cos 30 sorry. Cos 30 berarti Wy gitu ya. Cosami. Berarti Wy sama dengan W dikalikan dengan cos 30. Gitu. Ya, berdasarkan perbandingan trigonometri. Tapi kalau misalnya mau sistemnya kayak anak sekolah yang sistemnya adalah jauh sama deket, diperbolehkan. Gak ada masalah. Kalau deket pasangannya cos, kalau jauh pasangannya sin. Gitu, gak apa-apa, boleh. Nah, atau bisa juga kita pakai normalnya gitu, yang dimana kan kita tahunya sudut itu pasti ngambil dari sumbu X gitu kan ya. Makanya kenapa kalau ketika kita punya F di sini gitu ya. Misalnya kita punya F di sini, kalau kita proyeksikan ini Fx, ini adalah Fy, ini adalah sudutnya yang diambil dari sudut X, dari sumbu X gitu ya. Pasti Fx itu sama dengan F dikalikan dengan cos theta. Sedangkan Fy-nya adalah F kali dengan sin theta. Nah, kalau mau pakai sistemnya begini boleh sebenarnya, nggak apa-apa. Nah, tapi berarti kalau ini 30, otomatis di sini 60 derajat. Nah, kalau di sini 60 derajat dan kita langsung mau pakai ini boleh. Wx sama dengan W dikalikan dengan cos 30. Cos 60 gitu ya. Cos 60 kan sama sin 30 sama, setengah gitu kan. Nah, untuk W-nya W kali sin 60. Sin 60 sama cos 30 nilainya sama. Sama-sama berapa? Setengah akar 3. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi dari sini berarti bisa kita anggap bahwasanya kenapa kok dia bisa turun? Walaupun misalnya kan nggak ada gaya gesek. Ya karena ada gayanya. Siapa gayanya? Si Wx ini. Ya, yang dimana ini kita sumbunya pakai yang biru tua ya. W kali dengan sin 30. Makanya kenapa dia bisa jatuh ke bawah sana. Gitu ya. Jalan lurus seperti itu. Nah, apakah ada gaya lain selain ini? Ada. Siapakah dia? Ya, namanya adalah gaya normal. Gaya normal itu sebenarnya adalah gaya yang dimana gaya kontak gitu ya,
yang dimana akan selalu paling gampangnya adalah pasti selalu tegak lurus gitu ya, tegak lurus terhadap bidang sentuhnya gitu ya, bidang sentuhnya. Inilah yang dinamakan N atau Fn mungkin ya, normal force atau gaya normal. Cuman biasanya disebutnya nulisnya N aja juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi kalau diperhatikan lebih lanjut lagi, sebenarnya Fg sama N ini adalah pasangan gitu ya. Kalau kita lihat kan berarti ini adalah Fg gitu ya. Kemudian ini adalah N. Yang sebenarnya ini kalau kita tarik ini adalah F gitu ya. Ada F-nya. Sorry. Nah, ini nih, set kalau ditarik ini adalah si F-nya, resultannya, yang dimana ini adalah gaya yang diakibatkan oleh si permukaannya gitu ya. Jadi gaya yang daripada ini N sama Fg ini ada akibat dari benda yang ini, dari benda yang berada pada suatu permukaan gitu ya. Bedanya adalah kalau N itu arahnya pasti tegak lurus terhadap bidang sentuhnya, kalau gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Makanya sebenarnya kalau bisa kita katakan ini adalah pasangan hukum aksi reaksi gitu ya, hukum 3 Newton. Ini juga sama nih, hukum 3 Newton gitu. Yang dimana dengan syarat bahwasanya ya nilainya sama gitu ya, dengan syarat nilainya sama dan arahnya berlawanan seperti itu ya. Oke, so berarti kalau misalnya kita analisis lebih lanjut, berarti ini kita analisisnya persumbu, jangan lupa. Kita analisisnya persumbu. Ya, kita analisisnya persumbu. Ya sudah, kita analisis terhadap sumbu X. Ingat ya, sekarang kita lagi pakai yang biru tua nih, jangan pakai yang merah. Berarti kita analisis terhadap sumbu X gitu ya. Nah, terhadap sumbu X. Berarti kalau di sumbu X ada berapa gaya di sini? Ada 2. Wx sama Fg. Karena arahnya ke sini berarti inilah yang positif. Berarti W dikalikan dengan sin 30 sama dengan dikurangkan dengan Fg. Nah, ini bendanya bergerak nggak? Itu. Nah, kalau kita lihat katanya bendanya tetap diam. Kalau bendanya tetap diam berarti A-nya itu sama dengan 0. Gitu ya. Oke, tapi sebelum itu ini nggak gini. Ya, sebenarnya dari awalnya adalah sigma fx sama dengan m dikalikan dengan a gitu ya. Nah, ternyata sigma fx-nya adalah w sin 30 dikurangkan dengan fg dikalikan dengan m dikalikan dengan a gitu ya. Atau bisa kita katakan ya nanti tinggal dimasukin aja a-nya 0 gitu ya. Nah, untuk nilai w-nya gimana? Nah, w itu kan sama dengan m kali g. Nah, di sini berarti w-nya m-nya 2, g-nya sepakai 9,8. Berarti 19,6 ya Newton. Coba saya cek dulu, takut saya salah. Ya, 19,6 Newton. So, berarti di sini 19,6 gitu ya. Dikalikan dengan sin 30 adalah setengah. Dikurangkan dengan Fg itulah yang dicari. M-nya itu adalah 2 gitu ya. Dikalikan dengan yang namanya A-nya, itulah yang A-nya itu 0 ya. Oke, berarti dari sini 19,6 bagi 2 itu berapa tuh? 19,6 bagi 2 ya 9,8 gitu kan ya. Nah, terus dikurangkan dengan Fg, dikurangin dengan Fg sama dengan 0. Berarti Fg-nya berapa? Ya, jawabannya adalah 9,8 Newton. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Nah, terus kalau misalnya ditanya nih, sumbu Y-nya kepake nggak ya? Kalau misalnya ditanya gaya gesek dan berdasarkan informasi seperti ini, sumbu Y nggak kepake. Nah, tapi kalau kita lanjutkan analisisnya di sumbu Y, maka sigma Fy di sini. Nah, kalau di X kan masih possible untuk bergerak, gitu ya. Makanya saya pakainya sigma Fx sama dengan M kali A. Tapi kalau emang kalian baca dari awal, sebenarnya nggak usah pakai M kali A. Kalau mau sama dengan 0, itu sebenarnya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi misalnya nih mau bikin ini sama dengan 0 karena dia diam. Berarti memenuhi hukum 1 Newton gitu ya. Nah, kalau sigma Fy sama dengan di sini bergerak nggak? Nggak bergerak
gitu ya. Sumbu Y yang ada di sini nggak bergerak, sama dengan 0. Berarti dari sini ada berapa gaya nih, gitu ya. 1, 2. Yang ke atas itu adalah N, yang ke bawah adalah WY-nya. Berarti N dikurangkan dengan WY sama dengan 0. Tapi karena kita tidak butuh informasi dari sumbu Y, makanya tadi kalau misalnya ditanya sumbu Y-nya apakah nggak guna, ya tergantung. Kalau semisal di sini ternyata kita butuh sesuatu, karena seperti yang kita tahu bahwasanya untuk rumus gaya gesek itu adalah mu dikalikan dengan N. Koefisien gesek dikalikan gaya normal. Kalau semisal di sini gaya normalnya tidak ada atau mungkin emang membutuhkan gitu ya, kalau nggak ada sesuatu yang di sini, intinya kalau ngerjain dan analisisnya di sumbu X nggak ada ketemu gitu ya, alias map mentok, maka langsung ke sumbu Y. Nah, analisis di sumbu Y kali aja kepake gitu ya. Makanya di sini di nomor 5 gitu ya, biasanya gaya normal. Gaya normalnya berapa? Ya gaya normalnya dapat dari sumbu Y. Nah, N dikurangkan dengan WY alias mungkin langsung aja kali ya. W kali cos theta gitu. W kali cos 30 kan udah ada tulisannya. W kali cos 30 sama dengan 0. Berarti W-nya adalah 19,6 kali dengan cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3 sama dengan 0. Berarti N dikurang. Nah, 19,6 kali dengan 0, dibagi 2 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan akar 3. Jawabannya berapa? 16,97. Nah, 16,97 sama dengan 0. Berarti gaya normalnya ya 16,97 Newton. Nah, biar tidak bingung, maka saya bikin kesepakatan untuk F-nya kita bikin Fn aja ya, normal force gitu. Ya. Jadi biar nggak ini banget gitu ya, biar oke, Fn gitu ya. Jadi biar nggak N sama dengan N gitu kan, nggak enak gitu liatnya. Oke, Fn sama dengan atau normal force-nya adalah sebesar 16,97 atau ya kurang lebih estimate-nya sekitar 17 Newton. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C. Dan kalau kita lanjut ke soal nomor 6, dari soal nomor 4 bersama koefisien gesek antara benda dan papan, ya ini nih. Nah, maka di sini kalau kita lanjutkan, mereka berdua hubungannya apa gitu kan ya. Maka Fg sama dengan mu dikalikan dengan gaya normal. Fg-nya 9,8 sama dengan mu-nya itu yang dicari dikalikan dengan 16,97. Berarti ini kalau kita bagi dengan 16,97 ya, biar dapat mu sama dengan berapa tuh? 9,8 dibagi dengan yang namanya 16,97. Jawabannya adalah 0,58 ya. 0,58 atau berarti mu estimate sekitar 0,6. Nah, ingat ya, tanpa satuan. Karena ini adalah koefisien ya. Oke. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang C ya, 0,6 untuk koefisien geseknya. Seperti itu ya. Jadi perlu diingat lagi bahwasanya gaya normal itu adalah gaya yang diakibatkan oleh si permukaan bendanya ini terhadap bendanya yang nempel gitu ya. Atau ibarat kata tuh, kalau misalnya saya punya benda seperti ini, saya punya benda, kemudian ini saya jatuhkan gitu ya. Nah, kan nggak langsung berojol ke bawah, tapi benda misalnya ini anggap aja ada meja dah gitu ya, ada meja gitu. Set. Nah, misalkan ada meja. Kalau misalnya ketika dia jatuh ke sini, kalau misalnya nggak ada perlawanan daripada si meja, jatuh. Tapi ternyata ketika kita taruh atau kita letakkan gitu ya, kita lepas gitu ya, maka nanti ketika benda ada di sini, ada gaya yang gaya kontak gitu ya, atau gaya sentuh, yang dimana gaya sentuhnya ini efek daripada si benda ini mengenai meja, sehingga mejanya memberikan gaya kontak sebaliknya yang disebut dengan gaya normal ya. Dan ingat, gaya normal akan selalu tegak lurus terhadap bidang sentuhnya atau terhadap surface-nya, seperti itu ya.
Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 7 sampai nomor 10, 4 soal terakhir ya. Untuk tes formatif yang pertama. Untuk soal nomor 7, kita punya informasi bahwasanya sebuah benda diturunkan ke bawah dengan menggunakan seutas tali. Jika massa benda 30 kg, gaya tegang tali 150 Newton, maka besar percepatan benda berapa? Oke, jadi di sini apa namanya? Soal nomor 7 di sini kita punya sebuah atau sebuah benda diturunkan dengan menggunakan seutas tali. Oke, ada tali nih. Kemudian di sini ada sebuah bendanya. Yang di sini yang dimana ini adalah M-nya adalah 30 kg. Ya, M-nya adalah 30 kg massa bendanya. Kemudian karena kita tahu bahwasanya ini kan ada gaya tarikan gitu ya. Nah, di mana gaya tariknya itu pasti bentuknya seperti ini. Misalkan anggap aja deh gitu ya. Anggap aja misalkan ini kan pasti ketarik gitu ya. Pasti ada tegangan gitu. Yang dimana pasti bahwasanya si benda ini akan menarik tali ini dari lawannya. Begitu juga sebaliknya, benda ini akan tertahan gitu. Ya, atau ya karena ini nggak putus kan pasti ada yang nahan dong. Nahan supaya nggak langsung jatuh bebas gitu kan. Makanya di sini ada yang arahnya ke sini gitu ya. Ada yang arahnya ke sini itu untuk yang ke atas dan ada yang arahnya ke sini. Gitu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan efek daripada si benda ini, itu arahnya adalah ke atas ya. Sedangkan kalau semisal ini ada sesuatu di sini, maka ditahan gitu ya, ditahan oleh si bagian atasnya ini ya, dimana ini adalah ke bawah gitu ya. Sorry kebalik. Harusnya ini ya, ini harusnya ke sini dong ya kan. Karena pasti di si bendanya ini berusaha untuk menarik gitu ya, berusaha untuk lepas daripada di atasnya. Tapi di atasnya pun tidak di bagian atasnya di sini, entah dipegang atau digantung gitu ya, berusaha juga nih untuk menahan. Nah, yang kurang lebih gambarnya mungkin seperti ini ya. Oke. Nah, inilah yang dinamakan T, tegangan tali. Nah, ternyata di sini tegangan talinya itu sebesar 150 Newton. Dan di sini bergerak ke bawah, gitu ya, bergerak ke bawah dengan percepatan tertentu, gitu ya, dengan percepatan tertentu. Ya sudah, berarti sigma. Apakah ada yang kurang? Ada. Apa itu? Iya, benar banget. Berat benda. Ya, berat benda W sama dengan M kali G. Berarti W-nya sama dengan 30 kali 9,8. Berapakah itu? 30 kali 9,8 gitu ya. Berarti 98 kali 3. Jawabannya adalah 294 Newton. Oke. So di sini berarti sigma Fy gitu ya sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Enggak 0 lah. Kan dia bergerak ke bawah. Makanya sigma Fy-nya itu sama dengan M dikalikan dengan A. Gitu ya. Sigma F-nya gimana? Ya kita lihat di sini. Berarti W sama dengan ada W sama T yang ke atas ini yang warna jingga ya, yang warna jingga di sini. Ya sudah, berarti yang positif siapa? W-nya. Nah, W dikurangkan dengan T sama dengan M kali dengan A. W-nya 294 kurangin dengan 150 sama dengan M-nya adalah 30 dikali dengan A. Ya sudah, 294 kalau dikurangin dengan 150 144. Ya, 144 sama dengan 30A. Nah, ini sama-sama kita bagi 30. Berarti A-nya sama dengan, ya kalau 144 kita bagi dengan 30, maka jawabannya adalah 4,8. Nah, 4,8
ya. Alias A-nya adalah 4,8 meter per sekon kuadrat. Oke, so nomor 7 jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, ternyata di soal nomor 8 kita punya informasi sebuah benda digantung dengan menggunakan dua utas tali yang membentuk sudut 60 derajat terhadap yang keduanya membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Jika pada masing-masing timbul gaya sebesar, maka besar gaya berat benda. Jadi nomor 8 itu kasusnya begini. Ada ini digantung ya. Kalau namanya digantung kan berarti di sini ada tempat digantungnya gitu ya. Ini katanya di sini berarti gini, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya. Set. Nah, ini ada benda gitu ya digantung. Yang dimana mungkin bisa dikatakan ini ada gantungannya gitulah. Nah, so berarti dari sini gitu ya, dari sini ini 60 derajat terhadap horizontal ya. Berarti di sini kita sepakati bahwasanya untuk sumbunya itu adalah seperti ini. Nah, ini 60 derajat, ini juga 60 derajat ya. 60 derajat. Nah, di sini ternyata dikasih informasi bahwasanya masing-masing tali gaya tegangan talinya. Nah, ini tali yang di sebelah kiri sini itu tegangannya pasti begini. Ya. Di sini T-nya sebesar 50 Newton gitu ya. Saya sebut saja T2. Kemudian di sini ada juga tegangan tali. Di sini T-nya adalah T1-nya sebesar 50 Newton. Nah, terus ditanya gaya beratnya di mana? Nah, kalau kita bertumpu pada sumbu yang ini, maka apa? Yang akan terjadi adalah ya sebenarnya ini di ke bawah ada nggak arah? Ada gayanya nggak? Ada. Dia bisa ke bawah gitu ya, bisa jatuh ke bawah karena ada gaya berat gitu ya. So berarti di sini ada gaya berat yang dimana M kali G gitu ya besarnya. Ya sudah, berarti W sama dengan M-nya adalah ya justru itu yang ditanya, W-nya berapa gitu ya. Ya sudah, jangan lupa bahwasanya kalau ini kita uraikan gitu ya, karena ini kan membentuk sudut nih. Ya, set kita proyeksikan. Nah, berarti ini adalah ini gitu ya, T gitu ya. Ini T1X, ini adalah T2X. T1Y. Nah, kemudian untuk yang ini kan biar beda ya. Nah, jadi ini saya bikinnya begini aja kali ya. Nah, kalau ini saya tarik begini berarti ini ada sebesar T2X dan ini juga ada sebesar, biar enggak ini saya agak tinggiin dikit ya, T2Y. Nah, dengan begitu berarti ingat ini sumbu X, ini sumbu Y, kan gitu ya. So berarti kita analisis masing-masing sumbu kan gitu ya. Ya sudah, berarti kalau kita analisis masing-masing sumbu, kita mau mulai dari mana? Ya sebenarnya bebas. Nah, kalau kita lihat ini kan berarti dalam keadaan setimbang. Ya, dalam keadaan setimbang berarti total resolusi gayanya pasti sama dengan 0, baik sumbu Y ataupun sumbu X-nya. Nah, kalau kita lihat untuk mencari yang kita perlukan alias gaya berat bendanya, kita pakai sumbu Y. So, di sini kita analisis sumbu Y aja, gitu ya. Kita analisis sumbu Y, tapi apakah harus Y aja? Ya, kalau semisal nanti sumbu X-nya diperlukan, ya kita pakai gitu ya. Untuk analisis sumbu Y berarti sigma Fy sama dengan 0. Berarti di sini ya karena di sini nggak ada arahnya kemana, ya kita pakai anggapan bahwasanya ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, di sini ada berapa gaya di sumbu Y? Ada 3. W, T1Y sama T2Y. Nah, T1Y tambah T2Y dikurang W sama dengan 0. Nah, untuk T1Y, T1X, T2Y, dan T2X kita jabarin dulu terpisah. T1X sama dengan T1 kali cos 60. Ya. Nah, kalau mau pakai
dekatnya cos X itu kan T1X itu kan dekat sama 60, ya pasangannya cos. Kalau misalnya mau pakai aturan yang ini sumbu X positif dan berdasarkan aturan berdasarkan perbandingan trigonometri, X itu pasti pasangannya cos. Ini juga boleh, terserah mau pakai pandangan yang mana gitu. Oke, T1X. Nah, cuman ya itu kalau jauh dan dekat itu untuk mempermudah aja sebenarnya. Tapi basicnya atau konsep dasarnya adalah perbandingan trigonometri. Seperti itu ya. Oke, untuk T1X, T1-nya adalah berapa? 50 kali cos 60 adalah setengah, 25 Newton. Sedangkan untuk T1Y-nya adalah T1 kali dengan sin 60. Berarti T1Y-nya adalah 50 kali dengan setengah akar 3 alias 25 akar 3 Newton. Nah, kalau kita perhatikan T1 dan T2 di sini arahnya sama persis, membentuk sudutnya 60 derajat terhadap horizontal dengan nilai T yang sama. Jadi bisa kita pastikan bahwasanya ini pun juga nanti nilainya dari T1X itu pasti sama dengan yang namanya T2X. Ini pun juga sama, T1Y sama dengan T2Y. Gitu ya. Ya sudah, berarti T1Y-nya tadi 25 akar 3, gitu ya, 25 akar 3 tambah dengan 25 akar 3 dikurang W-nya adalah sebesar berapa? Itulah yang ditanya, sama dengan 0. Berarti 50 akar 3 dikurang W sama dengan 0. Berarti ya ini kita tambahin W, alias ya sama dengan W, ini W sama dengan 50 akar 3, alias W-nya adalah 50 akar 3 Newton. So, untuk sumbu Y-nya menghasilkan gaya beratnya di mana 50 akar 3 Newton, jadi jawabannya adalah B. Nah, ternyata di sini sumbu X-nya kepake nggak? Enggak kepake, gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dirinci dikit, sumbu X-nya gimana tuh? Ya, sumbu X-nya berarti sigma Fx sama dengan 0, berarti T2X dikurang dengan T1X sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu, ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, di sini kita punya informasi bahwasanya ini 9 sama 10 barengan. Sebuah benda dengan massa 2 kg diikat dengan seutas tali yang panjangnya 1,5 meter, kemudian diputar sehingga benda bergerak melingkar beraturan pada bidang horizontal dengan kecepatan linear 2. Oke, berdasarkan percepatan ini. Oke, berarti let's say bahwasanya ada, ini kita lihatnya berarti dari atas gitu ya. Nah, kitanya lihat dari atas. Oke, berarti kita lihat jadi sebenarnya tuh gini. Ini ada meja gitu ya. Ada meja. Kemudian di sini anggap aja ada ini. Ada patokannya di mana dari sini ke sini tuh dihubungkan dengan tali. Ya, di mana di sini ada bendanya gitu misalkan. Nah, terus abis itu ini diputar nih. Arahnya begini, ngikutin si anggap ini, saya anggap aja ada meja gitu ya. Jadi tinggal ngikutin aja mejanya. Nah, kalau ini kan berarti kita putarnya secara apa? Horizontal dong, ya kan? Secara pada bidang horizontal kan berputarnya. Nah, tapi di sini saya nggak mau lihat dari ini karena pasti akan sedikit membingungkan untuk analisisnya. Nah, makanya di sini saya bikin ini adalah tampak atasnya, ya, tampak top. Nah, kalau tampak top, maka apa yang akan terjadi? Ya, ini ya, kemudian ada tali di sini, kemudian di sini ada benda yang dimana nanti ini akan berputar gitu ya. Kayak akan berputar kurang lebih seperti ini. Kayak ini lingkarannya bagus gitu ya. Nah, ternyata di sini dikasih tahu bahwasanya untuk massa bendanya, jadi ini kalau digambar ya, kalau kita lihat bikinnya tampak depan gitu ya. Tampak depan tuh anggap aja ada sebuah di sini ada kayak tancepan gitu loh. Ada tancepan misalkan set
Nah, ini tampak depan gitu ya. Nah, ini ada bidang datarnya deh, misalkan saya bilang begitu. Ya, ini ada bidang datarnya. Nah, maka nanti nilai W-nya ngaruhnya di sini. Gitu ya. Nah, nilai W kurang lebih seperti ini, dan kemudian ada gaya normal, ya jelas. Nah, ada gaya normal di sini. Kemudian ada yang namanya, nah di sini kalau kita lihat depannya doang ya udah segini aja. Tapi kalau misalnya ketika kita bahas ini adalah diputar gitu ya, di sini ada V-nya sebesar 2 meter per sekon katanya. Nah, di sini untuk R-nya alias jari-jarinya adalah 1,5 meter gitu ya. Kemudian untuk massa bendanya, kalau ini kita hitung berarti M kali G gitu ya. Berarti W-nya sama dengan 2 kali 10, berarti W-nya adalah 20 Newton. Nah, di sini ditanya adalah percepatan sentrifugal. Nah, oke. Jadi, apa itu gaya kan percepatan sentrifugal. Nah, jadi di bidang gerak melingkar itu sebenarnya ada dua gaya yang ada kaitannya dengan si bagian yang ada di sini. Ya, dengan bagian yang ada di sini. Saya anggap ini mungkin ini adalah yang hitam ya. Nah, oke. Atau mungkin saya bikin terpisah lagi deh gitu ya. Nah, misalkan ada set, kemudian anggap aja ada si siapa? Ada benda ini, kemudian kita putar gitu ya. Di sini ada V-nya, sehingga nanti kalau ditahan kan pasti begini ya. Muternya. Nah, maka selama dia muter dan kemudian saya ambil di bagian sini deh gitu ya. Saya ambil di bagian titik yang ada di sini. Saya ambil di titik yang bagian sini. Set gitu ya. Maka di sini, ini jangan kotak ini. Nah, garisnya putus-putus ya. Nah, maka akan ada dua gaya yang bekerja sebenarnya. Ya, apa itu? Ada gaya yang dinamakan, kan gini, ketika ketika kita ini, maka kan akan ada kemungkinan untuk keluar gitu kan ya, kayak ketarik keluar gitu ya, si bendanya. Maka di sini akan ada gaya yang dinamakan adalah gaya sentrifugal. Ya, ini F sentrifugal. Nah, sedangkan gaya yang, karena gini, ketika sudah udah keluar ya, kalau nggak ada yang nahan gimana? Ya kepental dong gitu kan ya. Atau kayak anggap aja kita lagi menikung pakai kendaraan. Kalau nggak ada yang menahan dia supaya tidak ada yang menahan kendaraan ini keluar jalur, ya pasti keluar jalur gitu kan ya. Ada gaya dong berarti yang menahan dia supaya tidak keluar jalur alias tidak keluar daripada ini gitu ya. Anggapnya beloknya begini gitu ya. Nah, ada yang dinamakan gaya sentripetal yang arahnya berlawanan seperti ini. Ini adalah F sentripetal. Ya, sentripetal, sentrifugal. Nah, jadi ada gaya sentripetal dan ada gaya sentrifugal. Gitu ya. Nah, di sini karena kita tahu bahwasanya gaya sentripetal ini kan sama aja kayak kalau kita di tali, itu adalah tegangan tali sebenarnya. Ya. Dinamakan tegangan tali gitu. Makanya sebenarnya ini bisa kita katakan ya, bisa kita pakai pada kata ini ya nilai T-nya daripada si benda itu sendiri. Karena ketika kita bahas di sini nih, kalau ada gaya ada kan ini kan tali ya, pasti tegang gitu ya. Maka si benda ini pasti akan menarik gitu ya. Si benda ini pasti akan menarik si pusatnya ke sini, dan kemudian si pusatnya juga pasti akan menahan ke arah sini. Nah, inilah yang dinamakan sentripetal. Ya, sebenarnya kayak tegangan tali kan jatuhnya. Ya. Oke. Jadi kita langsung lanjut aja ke soal nomor 9. Nah, untuk menghitung daripada si percepatan sentrifugal gitu ya. Nah, untuk percepatan sentrifugal, karena kan di sini sebenarnya sentripetal sama sentrifugal adalah gaya yang cuma berlawanan arah gitu ya.
Nah, jadi sebenarnya untuk rumusnya sama-sama pakai kayak hukum 2 Newton gitu ya. Yang dimana F sama dengan M kali A. Nah, A-nya di sini ya berarti anggap aja ini sentrifugal SF saya bilang ya. SF. Nah, ini SP gitu ya. Oke. Jadi ASF alias sentripetal gitu ya. Itu sebenarnya percepatannya sama dengan si percepatan sentripetal ASP. Yang dimana rumusnya adalah V kuadrat per R. Atau bisa juga mau dibikin, kita tahu bahwasanya kan ini adalah gerak melingkar. V sama dengan omega kali R. Berarti omega kali R dikuadratkan per R. Berarti omega kuadrat kali R kuadrat per R. Artinya berarti rumusnya bisa kita turunkan jadi omega kuadrat kali R. Ya. Ya sudah. Kalau kita lanjutkan gitu ya. Kalau kita lanjutkan berarti untuk nomor 9 sendiri berarti ASF gitu ya saya bilang. Berarti V kuadrat per R. Berarti V kuadratnya adalah 2 kuadrat per R-nya adalah 1,5. Berarti 4 per 1,5 itu berapa sih nilainya gitu ya. 4 bagi 1,5 jawabannya adalah 2,67 ya. 2,67 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi jawaban yang mendekati adalah yang C. Nah, kemudian di soal nomor 9 besarnya tegangan tali. Nah, sebenarnya ini bisa kita analisis ya dengan cara ya karena dia standby di jalurnya, maka gaya yang bekerja pasti sama dengan 0. Jadi sebenarnya ini tegangan tali itu dikurangin dengan ini ya, gitu ya saya tulisnya sama dengan 0. Berarti T sama dengan FSF. Berarti dari sini T sama dengan M kali dengan ASF. Berarti T sama dengan M-nya itu adalah 2 kali dengan 2,7 ya, atau 2,67 gitu ya. Nah, berapa tuh 2,67 kalau dikali dengan 2? Jawabannya adalah 5,34. Seperti itu. Jadi ini 5,34 Newton ya. Yang dimana si gaya sentripetal ini ketika lagi kayak gini berarti berlaku sesuai dengan tegangan tali gitu ya. Oke. Jadi jawaban soal nomor 10 adalah yang B. Nah, ini pakai pembulatannya si 2,7 ya. 2,7 kali 2 jawabannya 5,4. Ya, sebenarnya ya makanya kenapa di sini opsi pilihan gandanya agak jauh. Karena kalau sampai kita pakainya tadi 2,67, jawabannya masih di sekitar 5, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, so dengan begitu selesai untuk tes formatif yang pertama dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.